Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, pagi ini kita dapat kekuatan dan hari yang baru yang Tuhan beri pada setiap kita. Sebelumnya mari kita menyanyikan sebuah lagu. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Selamat ulang tahun Bu Yohana. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Ada kata yang Bu Yo ingin sampaikan? Terima kasih Bapak Ibu sektor 5. Bapak Ibu semua adalah bagian dari berkat Tuhan untuk hidup saya. Terima kasih. Dari awal saya kembali ke Surabaya, saya langsung di sektor 5 mulai 2010. Terima kasih. Terima kasih. Sektor 5 adalah kekuatan bagi saya. Adalah berkat Tuhan bagi saya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Bapak Ibu, kita akan bersaat teduh bersama. Hari ini, Minggu 9 Januari 2022, dengan tema Baptisan Kristus. Mari sebelumnya kita mendengar satu pujian untuk boleh mempersiapkan hati kita masing-masing. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu.
firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Di hadirat-Mu saat ini, untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar firman-Mu, untuk mendengar suara-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Tuhan sudah kumpulkan kami untuk bersaat teduh bersama. Kami akan merenungkan dan membaca firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan boleh menolong kami, untuk kami boleh memahami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 3 ayat 21 sampai dengan 22. Akan dibacakan oleh Pak Yosa. Firman hari ini dari Lukas 3 ayat 21 sampai dengan 22. Yesus anak Allah dibaptis. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati di atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, dalam kalender gerejawi, minggu ini disebut Minggu Epifani. Sebenarnya Hari Raya Epifani dirayakan setiap tanggal 6 Januari. Namun, bagi gereja yang tidak mengadakan ibadah Epifani pada tanggal 6 Januari, biasanya mengadakan ibadah Epifani di minggu sesudahnya. Dalam rangka Epifani itu, renungan kita hari ini didasarkan pada ayat tentang baptisan Yesus. Peristiwa yang dianggap menjadi momentum Kristus menampakkan dirinya melalui pelayanan di depan publik. Kemarin kita sudah mencermati bahwa baptisan Yohanes Pembaptis adalah baptisan yang terkait dengan ritual keagamaan, di mana melalui baptisan tersebut seseorang menyatakan pertobatannya atas dosa yang dilakukannya. Akan tetapi, pada saat Kristus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, hal itu tidak berarti bahwa Yesus adalah seorang berdosa. Sebab di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian pula dengan 1 Petrus 2 ayat 22 yang mengatakan bahwa Kristus tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi jelas bahwa Kristus tidak berdosa, sehingga pada dasarnya dia perlu mengikuti ritual baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Meskipun demikian, Kristus tetap menjalani proses baptisan tersebut dalam kaitannya dengan kerelaannya untuk menjelma menjadi manusia berdosa. Dengan demikian, kerelaan Kristus untuk dibaptis
adalah kerelaan untuk merendahkan diri sebagai manusia. Pada waktu Kristus dibaptis, Roh Kudus hadir dalam rupa seperti burung merpati, dan Allah Bapa muncul dalam rupa suara yang turun dari surga. Hadirnya Roh Kudus tersebut melambangkan pengurapan Kristus untuk pelayanan ke depan. Sedangkan suara dari langit itu merupakan simbol pengesahan dari Allah Bapa atas pelayanan Kristus. Jadi, melalui baptisan tersebut, pelayanan Kristus sebagai anak domba Allah secara formal dinyatakan. Pemahaman ini pula yang membuat peristiwa baptisan Kristus menjadi bacaan utama dari Minggu Epifani. Mari Bapak Ibu kita merenungkannya. Kristus memulai pelayanannya dengan kerendahan hati, rela diperlakukan sebagai manusia berdosa. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga memiliki kerendahan hati dalam menjalani kehendak Allah? Tanpa kesediaan Kristus untuk diperlakukan sama seperti seorang berdosa, maka karya keselamatan Kristus juga tidak akan pernah terjadi. Mari kita meresponi firman Tuhan hari ini. Saya akan belajar rendah hati, belajar memahami apa yang Tuhan mau, bukan apa yang saya mau. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolong setiap kami untuk boleh belajar terus rendah hati, sehingga kami dapat selalu tunduk kepada kehendak-Mu ya Bapa, bukan kehendak kami. Kiranya Roh Kudus memampukan setiap kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk terus dan terus belajar untuk rendah hati, belajar untuk mengerti apa yang Tuhan mau dari kita, bukan apa yang kita mau. Semoga Roh Kudus menolong setiap kita, memampukan setiap kita untuk boleh menjalani firman hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin.